Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas yaitu tentang aplikasi SPLV dalam kehidupan. Sistem persamaan linear 3 variabel. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Oke, pada pertemuan kali ini capaian pembelajaran yang akan kita capai yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Materinya yaitu tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai yang pertama, menyelesaikan masalah dengan memodelkan ke dalam sistem persamaan linear. Yang kedua, memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, permasalahan kontekstual atau kalimat pemantik yaitu yang pertama bagaimana cara menentukan solusi dari sistem persamaan linear 3 variabel. Yang kedua, bagaimana penerapan SPLV dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita tidak tahu konsepnya, kita akan pusing, capek, dan stres. Nah, oke, biar gak stres, kita ice break dulu. Oke, lanjut persepsi atau mengingat kembali materi yang sebelumnya. Oke, masih ingatkah kalian tentang sistem persamaan linear 2 variabel waktu di SMP? Jadi, sistem persamaan linear 2 variabel ini adalah sistem persamaan yang hanya memuat 2 variabel. Yang kedua, bagaimana solusi menentukan SPLDV? Nah, di SMP ada metode eliminasi, ada metode substitusi, ada gabungan, dan metode grafik. Kemudian langkah-langkahnya bagaimana? Nah, nanti langkah-langkahnya akan kita ingat kembali. Kalimat pemantik yang pertama yakni mengapa kita harus belajar SPLTV. Yang kedua, apa manfaat belajar SPLTV? Nah, ini contohnya manfaat belajar SPLTV ini seperti ini ada pupuk urea, pupuk S, dan pupuk TSP. Jadi bagaimana seorang petani ini nanti bisa memupuk lahan pertaniannya dengan dosis yang tepat ketika dia harus memberikan 3 pupuk. Nah, nggak bisa salah ya. Kalau salah nanti tanamannya bisa mati. Atau mungkin dalam kehidupan kalian pernah belanja membeli buku, pensil, dan pena atau membeli yang lainnya. Yang penting ada 3 jenis yang dibeli. Nah, nanti bisa kita gunakan konsep SPLTV untuk menentukan memecahkan masalah ini. Ini contohnya Ali, Budi, Cici, dan Dedi pergi ke toko membeli buku, pena, pensil yang sama, ya mereknya sama. Nanti ditanyakan apakah uang Dedi cukup dan bersisa. Nah, kalau sisa berapa? Oke, permasalahan kedua. Ini contohnya seorang main bola basket. Ini bermain basket, lemparan bebas yang masuk bernilai 1, lemparan dari daerah dalam bernilai 2, dan lemparan dari daerah luar bernilai 3. Nah, jika Radit mencetak 27 dalam sebuah pertandingan, ia memasukkan bola 16 kali ke dalam keranjang dengan 6 diantaranya lemparan bebas. Nah, tentukan berapa kali Radit mencetak angka masing-masing lemparan. Ini bisa kita jawab dengan konsep SPLD. Oke, contoh persepsi waktu di SMP ini harga 2 baju dan 1 kaos 170.000, sedangkan harga 1 baju dan 3 kaos 185.000. Berapakah harga masing-masing baju dan kaos? Dan berapakah harga kalau seandainya dia membeli 3 baju dan 2 kaos? Oke, kita jawab yang pertama yaitu langkahnya pemisahan. Jadi kita harus memisahkan B itu sebagai baju dan K itu sebagai kaos. Di sini bisa kita gunakan huruf lain, bisa X dan Y. Kemudian langkah kedua, tentukan model matematika. Jadi kita mengubah bahasa kehidupan sehari-hari menjadi bahasa matematika atau SPLDV. Harga 2 baju dan 1 kaos tadi 170.000. Nanti kita buat 2B plus K sama dengan 170.000.
Ini kita anggap persamaan 1. Kemudian yang kedua, harga 1 baju dan 3 kaos 185.000. Berarti B plus 3K sama dengan 185.000. Kita anggap persamaan kedua. Yang ketiga, menentukan nilai X dan Z. Oke, dengan eliminasi kita tentukan persamaan 1 tadi 2B plus K sama dengan 170.000. Dan yang kedua, B plus 3K sama dengan 185.000. Oke, yang pertama kita kali 3 ya karena kita mau menghilangkan K. Oke, kita kali 3 berarti yang persamaan pertama jadi 6B plus 3K sama dengan 510.000. Kemudian yang persamaan 2 kita kalikan 1 karena disitu sudah 3K. Jadi B plus 3K sama dengan 185.000. Kita kurangkan. Jadi 6B kurang B sama dengan 5B dan 510.000 kurangi 185.000, 325.000. Oke, sehingga B-nya adalah 325.000 dibagi 5B sama dengan 65.000. Oke, kita cari nilai B. Caranya dengan mensubstitusikan atau memasukkan nilai B tadi 65.000 ke persamaan 1. Nah, ini boleh dimasukkan ke persamaan 1, boleh juga dimasukkan ke persamaan 2. Tadi 2B plus K sama dengan 170.000. Ini persamaan 1. Nah, kita masukkan B-nya, jadi 2 kali 65.000 plus K sama dengan 170.000. 2 kali 6 55.000, 130.000 plus K sama dengan 170.000. Dengan demikian didapat K sama dengan 175.000 kurang 130.000. Jadi 130.000 di kiri pindah ruas jadi negatif. Sehingga didapat K sama dengan 40.000. Nah, kita kembalikan ke pertanyaan harga 1 baju berarti 65.000 ya. B ya. Kemudian harga 1 kaos atau K itu 40.000. Seandainya dia membeli 3 baju dan 2 kaos berarti 3B plus 2K. Tinggal masukkan 3 kali 65.000 plus 2 kali 40.000. Sehingga dapat 195.000. Oke, ini contoh yang pertama tentang SPLDB, materi waktu di SMP. Oke, lanjut. Tentukan sistem HP sistem persamaan linear berikut. Nah, ini contoh yang kedua ya, materi yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama tentang SPLTV. Nah, jadi untuk bisa menggunakan penerapan SPLTV dalam kehidupan sehari-hari berarti kita harus bisa menentukan SPLTV ya, menentukan HP-nya ya, menentukan nilai X, Z-nya atau menentukan variabelnya. Oke, ini pertanyaan tentukan nilai X, Y, dan Z. Yang B tentukan nilai 2X plus Y min 3Z. Oke, kita ubah menjadi bentuk umum dulu. Jadi bentuk umum itu yang ada hurufnya di kiri, yang tidak huruf atau konstanta di ruas kanan. Oke, yang pertama, X min 2Y plus Z sama dengan 6. Ini persamaan pertama ya. 3X plus Y min 2Z sama dengan 4. Ini persamaan kedua. 7X min 6Y min Z sama dengan 10. Jadi ini sudah bentuk persamaan umumnya. Oke, yang pertama eliminasi, kita hilangkan Z. Nah, di sini kita bebas mau menghilangkan apa. Nanti terserah kita. Tapi di sini kita menghilangkan Z karena lebih gampang, karena angkanya kecil dan sudah ada yang sama angka yang nempel atau koefisiennya. Oke, persamaan 1 dan 3. Nah, ini bebas, bisa 1, 2, bisa 2, 3. Tapi kita menggunakan 1 dan 3 karena sudah sama-sama angka 1 yang nempel ya. Abaikan min plusnya dulu. Oke, persamaan 1 X min 2Y plus Z sama dengan 6. Dan persamaan ketiga 7X min 6Y min Z sama dengan 10. Oke, karena ada sama kita tambah. Jadi bukan kurang. Jadi kalau tandanya beda kita tambah biar hilang. Karena misi kita menghilangkan Z. 6 tambah 10 sama dengan 16. Kemudian X tambah 7X 8X min 2Z min 2Z min 6Z jadi min 8Z persamaan 4. Ini bisa dipercantik atau bisa disederhanakan, tapi kita biarkan saja ya. Oke, yang kedua ya, ini persamaan 1 dan 2. Misinya masih sama, yaitu menghilangkan Z. Jadi misi kita menghilangkan Z biar Z-nya hilang, berarti persamaan 1 kita kalikan 2 sehingga menjadi 2X min 4Z plus 2Z sama dengan 12. Dan persamaan 2 menjadi 3X plus Z min 2Z sama dengan 4 ya, dikali 1 ya. Oke,
Oke, kita kurangkan sehingga didapat, bukan kurang tapi ditambah ya, karena tadi sama-sama plus 2 dan min 2. Jadi biar hilang berarti ditambah ya, bukan kurang. Ini salah tulis. Jadi 16. 2 tambah 3x 5x dan min 4y plus y sama dengan min 3y. Oke, cari nilai x. Yang pertama, yuk hilangkan y-nya terlebih dahulu, 4 dan 5. Ini bebas ya, mau menghilangkan x-nya dulu atau y-nya dulu, terserah. Oke, di sini kita hilangkan y-nya dulu saja ya. Kita kali 3 berarti 24x min 24y plus 2z sama dengan 48. Dan yang pertemuan kelima kita kali 8, 40x min 24y sama dengan 128. Sehingga didapat, kita kurangkan dulu ya. 48 min 128 min 80. Kemudian 24x min 40x sama min 16. So, dengan demikian didapat min 80 dibagi min 16, jadi 5. Cari nilai z. Substitusikan nilai x sama dengan 5 ke persamaan 4. Jadi x yang didapat tadi bisa kita substitusikan ke persamaan 4 atau 5. Ingat pilihannya hanya 4 dan 5. Kita ke 4 ya. 5x min 3y sama dengan 16. 5x-nya kita ganti 5, jadi 5 kali 5 min 3y sama dengan 16. Sehingga 25 min 3y sama dengan 16. 25 min 16 sama dengan 3y. 25 min 16 sama dengan 9 sama dengan 3y. Berarti y sama dengan 9 bagi 3 sama dengan 3. Kita cari nilai z. Substitusikan x sama dengan 5 dan y sama dengan 3 ke persamaan 1, 2, 3. Boleh, mana yang nyaman. Kita masukkan ke persamaan 1 aja karena di situ sudah positif z. Oke, tadi kita tulis persamaan satunya x min 2y plus z sama dengan 6. Kita gantinya 5 dan z-nya 3. Sehingga dapat 5 min 2 kali 3 plus z sama dengan 6. 5 kurang 6 plus z sama dengan 6. 5 kurang 6 min 1 plus z sama dengan 6. Berarti z sama dengan 6 tambah 1 sama dengan 7. Oke, jadi pertanyaan yang sudah kita jawab. Nilai x-nya sama dengan 5, y-nya 3, dan z-nya 7. Oke, yang B kita jawab 2x plus y min 3z berapa? Oke, 2 kali 5 plus 3 min 3 kali 7. Jadi 10 tambah 3 min 21. Jadi jawabannya adalah. Oke, ini adalah aplikasi SPLTV dalam kehidupan. Ali, Budi, Cici, dan Dedi pergi ke toko membeli buku tulis, pena, dan pensil. Dengan merek yang sama, Ali membeli 3 buku, 1 pena, dan 2 pensil dengan harga 11.000. Kemudian Budi membeli 2 buku, 3 pena, 1 pensil dengan harga 14.000. Dan Cici membeli 1 buku, 2 pena, dan 3 pensil dengan harga 11.000. Dedi membeli 2 buku, 1 pena, dan 1 pensil dengan membawa uang 10.000. Nah, apakah uang Dedi cukup? Dan bersisa? Kalau iya, berapa sisanya? Oke, kita jawab. Yang pertama pemisalan. Kita misalkan X itu buku dan Y itu pena dan Z itu pensil. Kemudian yang kedua membuat model matematika. Oke, tadi 3 buku, 1 pena dan 2 pensil 11.000. Kita buat persamanya berarti 3X plus Y plus 2Z sama dengan 11.000. Kita anggap persamaan 1. Kemudian yang 2 buku, 3 pena, 1 pensil harganya 14.000. So, dengan demikian persamaannya 2x plus 3y plus z sama dengan 14.000. Ini persamaan 2. Kemudian kalimat ketiga, 1 buku, 2 pena, dan 3 pensil 11.000. Sehingga persamaannya x tambah 2y plus 3z sama dengan 11.000. Ini persamaan 3. Oke, jadi SPLTV-nya yang pertama 3x plus y plus 2z sama dengan 11.000. Ini persamaan 1 dan 2x plus 3y plus z 14.000 persamaan 2. Dan X plus 2Y plus 3Z sama dengan 11.000 persamaan ketiga. Oke, langkah pertama kita tentukan nilai X dan Z-nya. Yuk kita hilangkan Z-nya dulu. Kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Ingat, sini bebas ya, bisa 1, 2, 1, 3, dan 2, 3. Kita 1, 2.
Jadi persamaan 1 3x plus y plus 2z 11.000 dan persamaan 2 2x plus 3z plus z sama dengan 14.000. Oke, misi kita menyamakan angka yang nempel di z. Berarti yang pertama kita kali 1, yang kedua kali 2 sehingga didapat 3x plus y plus 2z 11.000. Yang persamaan pertama, yang persamaan keduanya 4x plus 6y plus 2z sama dengan 28.000. Kita kurangkan ya biar 2z-nya hilang. 3 kurang 4x min x, y min 6y sama dengan min y. 11.000 kurangi 28.000 min 17.000. Sehingga ini kita anggap persamaan 4. Ini bisa dipercantik, bisa semua dibagi negatif. Ya. Oke, yang pertama tadi 1 dan 2, kemudian yang selanjutnya yaitu 2 dan 3. Masih sama menghilangkan z, jadi harus sama ya, sama-sama menghilangkan z. 2 dan 3. 2x plus 3z plus z sama dengan 14.000 dan x plus 2z plus 3z 11.000. Oke, biar hilang, yang pertama kita kali 3 bersama 2-nya. Yang ketiga kita kali 1. Sehingga dapat 6x plus 9z plus 3z sama dengan 42.000. Bersama 3 menjadi x plus 2z plus 3z 11.000. Kita kurangkan sehingga diperoleh 5x plus 7z sama dengan 31.000. Kita anggap persamaan 5. Oke, selanjutnya contoh selanjutnya ke ini ya. Ke pertanyaannya ya. Tadi persamaan 1 3x plus y plus 2z sama dengan 9.000. Ini persamaan 1, persamaan keduanya 2x plus 3z plus z sama dengan 14.000 dan persamaan ketiganya x tambah 2y plus 3z sama dengan 9.000 bersama 3 dan min x min 5y min 17.000 persamaan 4 dan 5x plus 7y sama dengan 31.000. Ini persamaan 5. Oke, kita cari nilai x dulu ya. Jadi dari 4 dan 5 kita eliminasi dulu. Cari nilai x berarti kita hilangkan y. Yuk, 4 dan 5 kita tulis. Karena kita menghilangkan y berarti harus ada yang sama, angka yang nempel. Oke, berarti kali 7 y-nya ya. Oke, yang kedua dikali 5 sehingga dapat ya yang persamaan keempat menjadi min 7x min 35y sama dengan min 119.000 dan persamaan kelima menjadi 25x plus 35y sama dengan 155.000. Kita tambah sehingga dapat 18x sama dengan 36.000. Sehingga didapat 36.000 dibagi 18. Sehingga dapat 2000. Oke, cari nilai y. Kita substitusikan x sama dengan 2000 ke persamaan 4. Bisa 4, bisa 5. Kita 4 aja ya. Oke, min x min 5y sama dengan min 17.000. Kita ganti x-nya dengan 2000 sehingga min 2000 min 5y sama dengan min 17.000. Jadi min 5y sama dengan min 17.000, min 2000-nya kita pindah luas jadi positif 2000. Sehingga dapat min 5y sama dengan min 15.000. Y-nya berarti min 15.000 dibagi min 5. Sehingga diperoleh sama dengan 3.000. Kemudian kita mencari nilai z. Nah, nilai z ini masukkan x 2000 dan y 3000 ke salah satu persamaan. Kita masukkan ke persamaan 2 saja ya. Tadi persamaan 2, 2x plus 3y plus z sama dengan 14.000. Kita masukkan x-nya, 2 kali 2000 tambah 3 kali y-nya 3000 dan z-nya tetap sama dengan 14.000. 2 kali 2000, 4000 dan 3 kali 3000, 9000 plus z sama dengan 14.000. Sehingga diperoleh 13.000 plus z sama dengan 14.000. Sehingga z sama dengan 14.000. 13.000 pindah ruas jadi negatif 13.000. Sehingga diperoleh z sama dengan 1.000. Nah, kita ke pertanyaan membeli 2 buku, 1 pena dan 1 pensil. Berarti 2x plus y plus z. Berarti 2 kali 2.000 plus 3.000 plus 1.000. Sehingga diperoleh 4.000 tambah 3.000 tambah 1.000. Beroleh 8.000. Nah, tadi apakah cukup duitnya? Nah, ini cukup ya, karena duitnya tadi belanja dengan 10.000. Jadi sisanya 10.000 dikurangi 8.000, sisa 2.000. Oke.
Oke, contoh yang kedua tentang penerapan SPLTP 1 tahun yang akan datang, jumlah umur Upin, Ipin, dan Iksan 33 tahun. Sekarang usia Upin 4 tahun kurang dari usia Ipin. Sedangkan jumlah usia Ipin dan Iksan 24 tahun. Tentukan usia Ipin, dan Iksan. Jadi kita disuruh mencari nilai usia Upin, Ipin, dan Iksan sekarang. Oke, jawab. Langkah pertama yaitu pemisalan. Kita misalkan X itu umur Upin, dan Y umur Ipin, dan Z umur Iksan. Kemudian kita buat model matematikanya. 1 tahun yang akan datang, jumlah umur Upin dan Ipin dan Iksan 23. Nah, berarti karena 1 tahun berarti Upin sekarang tambah 1 dan Ipin tambah 1, Iksan tambah 1. Ini karena 1 tahun yang akan datang. Kalau seandainya 1 tahun yang lalu berarti Upin min 1, Ipin min 1, Iksan min 1. Kalau seandainya 2 tahun yang akan datang, berarti Upin plus 2, Ipin plus 2, Iksan plus 2. Jadi tergantung pertanyaannya. Oke, kita percantik. Upin tadi X, jadi X plus 1, dan Ipin plus 1 jadi Y plus 1, dan Iksan plus 1 menjadi Z plus 1 sama dengan 33. Kita percantik X plus Y plus Z sama plus 3 sama dengan 33.000. Tiganya kita pindah biar menjadi bentuk umum ya. Jadi negatif sehingga diperoleh X tambah Y tambah Z sama dengan 30. Nah, kita anggap ini sebagai persamaan yang pertama. Kalimat berikutnya, sekarang usia Upin 4 tahun kurangnya dari usia Ipin. Ini kalau kita tulis dalam SPLTP atau dalam bahasa MTK, X sama dengan Z min 4. Usia Upin tadi kan X, dan usia Ipin Y. Ternyata usia Upin itu 4 tahun kurangnya, jadi Y min 4. Jangan terbalik 4 min Y, jadi nggak boleh. Jadi harus hurufnya dulu. Jadi X sama dengan Y min 4. Kita percantik bentuk umum, X min Y sama dengan min 4. Ini persamaan dua. Oke, yang ketiga, jumlah usia Ipin dan Iksan 24 tahun. Ipin tadi Z, dan Iksan Z. Berarti Y tambah Z sama dengan 24. Ini persamaan ketiga. Oke, menentukan nilai X dan Y. Kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Oke, persamaan 1, X tambah Y plus Z sama dengan 30. Dan persamaan 2-nya X min Y sama dengan min 4. Nah, kebetulan angka yang nempel sudah sama ya, tanpa melihat min plusnya. Oke, berarti kita kurangkan ya. Kenapa kurang? Biar hilang nilai dari X-nya. Jadi sehingga didapat Y min Y, jadi min kali min jadi plus, jadi Y tambah Y jadi 2Y plus Z sama dengan 30 min 4, jadi positif, jadi 34. Ini kita anggap persamaan keempat. Nah, kemudian kita eliminasi persamaan 3 dan persamaan 5. Oke, jadi karena persamaan 4 itu mengandung Y dan Z, dan ternyata persamaan ketiga tadi juga mengandung Y dan Z, nah berarti kita bisa langsung eliminasi ya. 2Y plus Z sama dengan 34, Y plus Z sama dengan 24. Nah, Z-nya kita hilangkan, berarti kita kurangkan. So, dengan demikian Y sama dengan 10. Pembelajaran pada pagi hari ini ya, bisa menambah wawasan ya, sehingga diharapkan nanti ketika ada soal SPLTV kalian bisa mengerjakannya dengan benar dan tidak pusing. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat ya, semoga video pembelajaran kali ini memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.